warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta Tata Usaha SDN 07 Manggelewa. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita untuk melaksanakan suatu kegiatan pengembangan. Nah, banyak Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah sudah bersedia bergabung di ruangan kelas 5A yang saya sediakan ini. Ya, perkenalkan diri, nama saya Nurita Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 07 Manggelewa, Kabupaten Dompu tahun 2024. Kegiatan saya hari ini adalah melakukan diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman kepada seluruh rekan guru di SDN 07 Manggelewa. Mohon tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa masih bersemangat? Ya kan? SDN 07 Manggelewa, Bapak Ibu cukup menjawab selalu terdepan. Setuju? Setuju. Sudah siap? Ya. SDN 07 Manggelewa Selalu terdepan. tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang bagaimana konsep utama budaya positif ini. Kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh berpendapat Bapak Ibu, silakan. Mungkin Ibu silakan. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik ya, baik. Semua sikap atau perilaku yang mau diterapkan di sekolah kita itu semuanya baik. Nah, itu menurut Ibu. Terima kasih Bu, tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa. Mungkin ada lagi yang berpendapat, silakan Ibu Ruth. Ya, terima kasih untuk waktunya. Nah, kalau menurut saya, penyebaran pemahaman budaya positif, nah, barangkali budaya yang ada di daerah kita yang bersifat positif, ya sama seperti pendapatnya Ibu Kepala, yang baik-baik saja. Barangkali ini ada kaitannya dengan kearifan lokal barangkali, budaya yang ada di daerah kita setempat. Barangkali itu aja berita. Ya, disiplin positif ya. Mungkin ini bisa mengacu pada disiplin diri kita yang memiliki rasa tanggung jawab ya terhadap apa yang dilakukan oleh kita berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh kita. Itu aja. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, konsep utama dalam penerapan budaya positif di sini adalah di mana ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, yang berikut posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang berhubungan dengan poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Mungkin ini bagi Bapak Ibu sesuatu yang tidak asing lagi terhadap paradigma belajar kita, di mana paradigma belajar kita sekarang yaitu mengacu pada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang biasanya yaitu dengan memperhatikan karakteristik, kemampuan, minat dan bakat
dari peserta didik itu sendiri. Pelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah berdiferensiasi ya? Ya Bapak Ibu ya? Ya, benar sekali. Kalau kita artikan berdiferensiasi itu dari kata different ya, bahasa Inggrisnya artinya berbeda. Nah, posisinya berbeda. Padahal semua kan kita manusia ya. Nah, perbedaan yang dimaksud dengan minat belajar dan kemampuannya. Misalnya, ketika kita mengetahui bahwa siswa kita dalam gaya belajar siswa bermacam-macam. Ada yang tipe visual, ada yang auditory, ada juga yang kinestetik. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru yang berdiferensiasi ini adalah bagaimana cara kita memberikan perlakuan kepada siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Ketika siswa banyak yang visual senang melihat apa yang terbenak di hati kita Bapak Ibu guru yang ingin kita terapkan kepada siswa kita. Ketika kita mendapatkan siswa kita yang auditori senang mendengar apa yang kita persiapkan sarana dan prasarana kebutuhan belajar mereka. Dan yang kinestetik yang berhubungan dengan gerakan, keterampilan. Nah, apa ini juga menjadi sebuah persiapan bagi kita guru bagaimana memperlakukan atau membelajarkan mereka secara berdiferensiasi ini, baik itu konten, proses maupun pada produknya, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Sudah Bapak Ibu guru ya? Sudah ya? Iya. Inilah profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma belajar pada profil Pancasila inilah yang ingin diterapkan, dimiliki oleh siswa ataupun murid kita untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan serta keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, di mana profil pelajar Pancasila ini ada beberapa dimensi. Ada berapa dimensi? Kira-kira dimensi profil pelajar Pancasila ini mudah dipahami oleh siswa kita di kelas. Nah, mari Bapak Ibu kita akan mencoba untuk memahaminya lebih lanjut untuk mempermudah kita nyanyi sama-sama ya. Ya, sambil lihat yang kalau kecil di sini ada di dinding ya. Ya. Mari kita ikuti saya dengan pelan-pelan ya. Kita mulai belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Semoga bisa kita terapkan pada siswa kita di kelas kita masing-masing. Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, bahasa yang berbeda, agama, suku dan. Nah, dengan berkebinekaan global ini, murid tidak membedakan agama, ras dan sebagainya itu, sehingga dapat tercipta saling menghargai. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, bagaimana agar gotong royong ini dapat dimiliki oleh peserta didik kita dan dapat dilakukan dengan bersama temannya, yaitu sifat bekerja sama. Yang selanjutnya adalah mandiri. Nah, mandiri ini adalah bagaimana murid kita bisa melakukan sesuatu dengan sendiri. Apa konsep-konsep yang akan kita sampaikan kepada siswa kita sehingga siswa kita mampu untuk bersikap mandiri.
Jadi dia mampu menyelesaikan suatu persoalan tidak tergantung pada orang lain, melainkan dia bergantung pada diri mereka sendiri. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis bagaimana? Siswa kita tuh punya pemahaman, ya mampu menyerap informasi penting dan bermanfaat dalam keberlangsungan kehidupan. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, siswa kita diharapkan agar memiliki daya kreativitas, mampu menciptakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya yang berada di lingkungan sekolahnya. Misalnya di sekolah banyak sampah, bagaimana cara kita memperlakukan agar anak mempunyai sikap kreativitas? Contoh misalnya yang saya terapkan di kelas saya, yaitu gelas bekas ini saya jadikan papan tulis Bapak Ibu, ya. Apakah Bapak Ibu paham? Sudah paham ya? Ya. Nah, yang berikutnya adalah disiplin positif. Nah, sekarang saya ini mau bertanya lagi. Menurut Pak Sunaidi, disiplin positif ini apa yang terbesit di pikiran Bapak? Silakan Pak Sunaidi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau kita berpendapat bahwa disiplin positif itu adalah motivasi ataupun perilaku manusia yang baik. Ya, contoh, misal di sekolah kita Bapak dan Ibu, misal ya hadir tepat waktu di sekolah. Ya, itu kan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, disiplin positif semua. Misal budaya kan 5S, salam, senyum, sapa, santun dan sebagainya. Itu adalah yang perlu kita terapkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu adalah perlu kita kembangkan di sekolah kita. Mungkin itu Ibu Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawaban dari Pak Sunadi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oh, Ibu silakan. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Disiplin positif, sepengetahuan Ibu itu kita sebagai guru selalu memberikan atau mendorong atau menumbuhkan rasa sikap kepada anak-anak itu supaya bisa disiplin, ya. Supaya siswa kita selalu bisa disiplin dalam segala kegiatan yang ada di sekolah kita tanpa memberikan hukuman dan tanpa memberikan hadiah. Anak itu harus selalu bisa bersikap disiplin tanpa ada anak-anak itu karena ingin mendapat hadiah. Enggak. Anak-anak itu dibiasakan bersikap disiplin tanpa ada motivasi hadiah atau apa, ya. Dan biasa pokoknya sikapnya itu harus bersikap positif semuanya dalam segala kegiatan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Tepuk tangan, luar biasa pendapat dari Bapak Ibu. Benar sekali apa yang disampaikan tadi. Jadi disiplin ini berhubungan dengan kegiatan kita tepat waktu, ya kasarnya, ya. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina. Nah, di sini punya arti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin. Saya meyakini bahwa saya datang ke sekolah tepat waktu ini adalah salah satu dari kegiatan disiplin kita, karena dia sudah meyakini, bukan mengharapkan pendapat atau penghargaan dari orang lain. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya. Dari disiplin positif ini cara kita menerapkan disiplin yang berada ataupun yang timbul dari dalam pribadi kita.
Sehingga dengan berdisiplin ini tidak terpengaruh oleh keadaan atau lingkungan yang ada di luar. Jadi benar-benar datang dari hati kita. Nah, kita besar dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang ditekankan dalam disiplin positif ini adalah bagaimana perilaku motivasi intrinsik yang ada pada setiap individu Bapak Ibu maupun siswa itu terbentuk dengan sendirinya, sehingga kita melakukan sesuatu benar-benar dengan cara yang ikhlas, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan disiplin positif, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat setiap individu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas agama, suku, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai yang disiplin ini bersifat universal, bersifat umum, tanpa memandang agama apa dia, suku apa, bahasa apa. Jadi tidak membeda-bedakan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, seseorang maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga mereka memiliki motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa tujuan mulia yang kita inginkan? Tentu seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap peserta didik kita adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang kita harapkan daripada disiplin ini, biar terbentuk anak-anak itu profil pelajar Pancasila yang kuat. Dari 6 dimensi tadi bisa terbentuk kepada pribadi setiap kita, bahkan ke anak didik kita. Bapak Ibu masih bersemangat? Masih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sebagai ibu. Mari kita melanjutkan manusia. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan berpendapat, tanda tangan. Ya, silakan Ibu Dewi. Maksudnya kebutuhan apa ini? Ya, kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar menurut saya mungkin uang, pakaian, makanan, itu aja bisa. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin ada yang mau berpendapat lain? Ya, silakan. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu bisa saja kita itu dapat membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Itu aja. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Ira. Mungkin ada yang lain Bapak-bapak. Jadi di depan tidak apa-apa, bersedia diri menyampaikan pendapat. Ya, ini karena ini kurang banyak. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya kebutuhan dasar ya. Iya. Kebutuhan dasar itu kebutuhan pokok yang manakala kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka segala sesuatu akan tersendat. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa jawabannya, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu, saya ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi sudah benar sekali ya. Kebutuhan dasar manusia. Ketika kita merasa lapar, Bu, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya. Ketika kita merasa capek, Bu, apa yang kita lakukan? Istirahat ya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar di sini manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
diterima. Nah, bagaimana cara kita agar kita itu kebutuhan kasih sayang kita terpenuhi? Bagaimana agar cara kita diterima oleh orang lain ataupun keluarga kita, termasuk teman saudara kita, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan di sini? Bisa Berperilaku yang baik, kan? Berperilaku yang baik terhadap sesama. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Dewi ya, berperilaku baik. Nah, apa yang disampaikan Ibu Dewi tadi sudah benar. Nah, agar kasih sayang, rasa diterima kita itu terpenuhi, bagaimana cara kita? Yaitu dengan cara membangun hubungan baik atau yang positif dengan sesama. Bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, di sekolah juga begitu Bapak Ibu. Bagaimana cara kita agar bisa memenuhi kasih sayang dari anak-anak kita, kemudian kita memberikan lingkungan, menciptakan kelas kita yang nyaman agar anak-anak ini rasa diterima itu mereka merasakan dengan aman dari kita sebagai gurunya. Yang berikutnya adalah kebebasan. Ya, kebebasan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang akan Ibu Jana berpendapat, tidak apa-apa Ibu Jana sampaikan saja, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yang memberikan kebebasan terhadap anak ya. Ya, kita tidak bisa menekan anak itu di dalam kelas. Biarkan mereka itu berkembang. Yang penting mereka itu melakukan hal yang positif atau hal-hal yang baik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan luar biasa Ibu Jana, sangat menginspirasi saya. Ternyata saya ini banyak belajar dari Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Bapak Ibu sudah luar biasa dan menambah ilmu pengetahuan dari saya. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu Jana tadi. Jadi kita berikan kesempatan kepada siswa itu untuk bermain, berekspresi. Contohnya ketika bertelur main berbunyi, apa yang kita lakukan? Iya, menyuruh anak-anak untuk istirahat. Misalnya pekerjaannya itu belum selesai, bagaimana? Bagus sekali dilanjutkan setelah masuk lagi. Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya adalah kira-kira apa nih Bapak Ibu? Apa ya? Pilih. Iya, yaitu berhubungan dengan apa? Kebutuhannya apa? Kesenangan atau penguasaan? Iya, yang berhubungan dengan kesenangan. Nah, bagaimana cara kita menciptakan biar anak kita senang sama kita, senang dengan tindakan kita, Bapak Ibu ya, buat mereka itu merasa tidak ada beban antara siswa dengan kita, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu tentang penguasaan ini. Apakah anak-anak didik kita mempunyai penguasaan materi yang kita ajar itu sama tuh bagaimana? Tidak sama. Ada yang berpendapat? Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penguasaan itu tentu berbeda orangnya, berbeda juga pada siswa itu sendiri. Nah, kalau menurut saya penguasaan itu perlu kita memotivasi kepada siswa sebagaimana mereka mampu atau tidak. Itu saya ada beritahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tentang Bapak Ibu, inspirasi semuanya ya. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu Sam tadi, bahwa semua anak itu tidak mempunyai, saya mengajarkan tidak begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini bagaimana kita memberi tantangan kepada siswa sesuai dengan kemampuan kepada siswa kita yang misalnya kelas 2 nih Bapak Ibu baru bisa mengeja. Ya, tantangan kita adalah mengeja dengan cara seperti yang disampaikan Ibu Sam tadi. Iya, memberi motivasi agar tantangan yang kita berikan itu tidak dirasa beban bagi peserta didik kita, Bapak Ibu ya.
Ya, Bapak Ibu masih bersemangat ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku kita tentu ada yang memotivasi. Apa yang membuat kita melakukan sesuatu? Ya, begitu kan? Nah, sekarang timbul dalam pikiran kita. Contohnya, mengapa siswa ada yang memukul temannya? Ayo, mungkin ada yang berpendapat? Siswa yang memukul temannya, apakah alasannya? Ketika kita ditanya, kira-kira apa Ibu Dewi? Ketika siswa memukul temannya, apa alasan dia memukul temannya? Biasanya itu susah mengganggu gitu berita, makanya dia pukul temannya itu karena katakan itu diberi ejek baru dia pukul kembali temannya. Biasanya seperti itu sih. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Ada yang berpendapat lain? Sama ya? Ya, kita punya pendapat yang sama. Jadi perilaku manusia itu ada yang mendorong. Kenapa dia harus memukul temannya? Karena mungkin temannya tadi dia bully atau pernah mengejek ataupun mengambil kepentingannya tanpa meminta izin. Jadi motivasi anak ini melakukan tindakan itu apa alasannya? Nah, contohnya kita guru, misalnya kita datang mengikuti pelatihan ya dengan tepat waktu misalnya ya. Nah, apakah dorongan kita? Dorongan yang pertama, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari fasilitas dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Seandainya ini menjadi pilihan kita, Bapak Ibu, sekarang saya nantang mau pilih yang mana dari ketiganya? Coba angkat tangan Bapak Ibu, angkat tangannya. Pilih yang keberapa? Tiga. Ayo, Ibu Nur Aini, apa alasannya memilih yang ketiga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya untuk memilih nomor 3 yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ya, kita melakukan hal-hal yang positif untuk menghargai diri sendiri. Ya. Bagus sekali Ibu Nur Aini, tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku kita mau diri kita ya. Apalagi kita sebagai guru kan. Nah, masa kita harus menghindari misalnya tidak datang upacara ya, kita telah datang upacara nih. Dilihat ke sekolah untuk menghindari, bagus gitu kan? Tentu juga tidak. Jadi yang paling utama adalah motivasi apa tadi? Motivasi intrinsik yang tertanam yang ada pada diri kita. Jadi ini untuk motivasi ini. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu karena kita memikirkan orang, tidak memikirkan diri sendiri. Artinya motivasi itu didorong oleh orang lain. Tetapi ketika motivasi intrinsik itu kita miliki dari dalam diri kita, maka itu adalah motivasi internal kita yang merupakan cara yang kita lakukan untuk menghargai. Kita ternyata menghargai diri kita. Ya, bentuk penghargaan kita kepada diri kita dengan nilai-nilai yang kita percayai Bapak Ibu. Sudah paham ya, Bapak Ibu ya? Oke, mari kita lanjut kepada konsep disiplin. Konsep disiplin tadi kan taat aturan dengan kesadaran sendiri ya. Iya, ya seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, konsep disiplin ini ada beberapa. Identitas sukses. Nah, ketika identitas itu gagal, maka disebutlah sebagai itu berupa hukuman. Tetapi ketika identitas sukses itu dalam hal disiplin, ada yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Ya, nah hukuman ini mempunyai perbedaan dengan konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu ya. Hukuman ini bisa sesuatu yang kan harus
terjadi ya. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Misalnya, kenapa kenapa dia melakukan hal itu? Jadi pertanyaan kita adalah, kenapa anak melakukan hal itu? Adakah hal-hal lain yang dapat dilakukan selain memukul? Itu pentingnya kan? Nah, sehingga di situ restitusi ini bernilai di hal yang positif. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman ini membuat anak-anak kita takut, tidak tenang, membuat mereka tambah bersama ya Bapak Ibu ya. Iya, bahkan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Kan malah sekolah kan termasuk perbuatan kegiatan yang merugikan diri anak dalam waktu tertentu atau jangka pendek ya. Misalnya seperti kasus tadi ya mengapa anak melakukan ini. Jadi kan pertanyaan dari kita ya, konsekuensi dari kita ya. Jadi dalam waktu tertentu anak-anak merasa kurang nyaman. Sedangkan keadilan ya seperti tadi, karena dia mengganggu ataupun membuli saya pukul dia adil kan? Itu kan mendapatkan keadilan. Ya, sama-sama mendapatkan. Nah, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Misalnya, Bu, di situ ada yang menurut teman kadang-kadang tidak ada tindakan, tidak diperhatikan, diabaikan saja, gitu ya. Sedangkan restitusi itu korban mendapatkan ganti apa nantinya? Melalui penguatan yang dilakukan oleh guru. Dan ganti ini yang dilakukan oleh pelaku yang tadi. Setelah guru melakukan penguatan atau solusi kepada yang melakukan. Jadi korban ini, anak-anak yang mendapat pukulan ini, dia akan mendapatkan ganti berupa penguatan. Murid atau anak akan tersakiti kalau kita pukul siswa atau mereka pukul teman-teman akan tersakiti ya. Kan kita sudah merasakan bagaimana kena sesuatu yang tidak nyaman untuk kita, kan merasakan sakit daripada kita. Murid anak dibuat tidak nyaman, tidak tenang. Dia misalnya masuk kelas mau melihat kita, dia agak takut, nunduk. Itu kan konsekuensinya akibat dari perbuatan itu, konsekuensinya. Sedangkan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Anak-anak yang salah tadi, jadi tidak merasa takut lagi atau tidak merasa malu-malu atau merasa terancam. Kenapa? Karena kita melakukan restitusi, yaitu proses mencari solusi terhadap permasalahan. Yang berikut, perilaku pasti agresif meningkat. Ya, perilaku yang tidak diharapkan kepada anak-anak yang mendapatkan hukuman ini. Kadang-kadang mereka ini tidak terima Bapak Ibu. Kita sudah takutin, mereka ulangi lagi. Artinya di perilaku ini masih ada peluang bagi anak-anak untuk mengulangi di kesempatan yang lain hal yang sama ini. Sedangkan pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek atau tertentu ya. Jadi dia hanya sebentar saja bertahan atau bersabar. Jadi bisa untuk melakukan hal yang sama yang seperti tadi. Sedangkan pada restitusi itu adalah masalah terpecahkan, di mana masalah ini setelah kita memberikan solusi terhadap perilaku siswa yang tidak baik itu, ketika menggunakan cara restitusi ini, maka masalah itu akan terpecahkan. Bahkan anak-anak timbul untuk tidak ada rasa dendam, rasa nyaman, saling bersahabat dengan temannya. Kenapa? Karena mereka kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya Bapak Ibu ya. Ya saya melihat agak sedikit ya kita ya. Mari kita SBD dulu ya Bapak Ibu. Tepuk pramuka. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjut pada konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Lanjut dari pembahasan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, seperti apa sih bentuknya, ciri-cirinya dari
Yang pertama, tidak menebus kesalahannya, tetapi belajar dari kesalahannya agar kesalahan yang pernah dilakukan ini tidak terulang di suatu saat nanti. Begitu Bapak Ibu ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika terjadi perkelahian anak-anak, tentu hubungan itu sudah tidak baik kan atau renggang. Nah, bagaimana restitusi ini agar anak-anak itu kembali ya memperbaiki hubungan baik? Begitu juga terjadi pada kita guru-guru ya. Misalnya ini ya, Bapak Ibu ya. Kenapa kamu melakukan? Kenapa anakku memukul temannya? Oh, karena ini alasannya kan. Nah, sekarang, apa yang biasa kamu lakukan agar tidak mengulangi perbuatan yang memukul teman tadi, ya kan? Nah, jadi kita menawarkan, oh iya Bu, saya tidak mengganggunya lagi. Kan tawaran kita. Jadi bukan paksaan. Kamu tidak boleh memukul teman, gitu kan? Tapi ketika kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, apa yang mendasari tindakan dia? Dia mengambil berpoin temannya apa yang mendasari kebutuhannya? Apakah dia tidak ada berpoinnya? Ataukah dia hanya mengganggu kan? Kan banyak ya. Jadi kita bisa di sini memberikan pembagian ataupun penekanan masing-masing terhadap permasalahan yang dihadapi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Bagaimana restitusi ini menciptakan suatu karakter baik, bukan hanya dia setelah memukul teman dan dia tidak akan memukul teman lagi, tidak. Dari sini bagaimana agar dia bertahan dengan sikap intrinsik yang ada pada diri dia, ya, yang melakukan kesalahan itu agar kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu di sini karakter baik. Dan yang terakhir adalah fokus pada solusi, mengembalikan manusia yang membuat kesalahan kepada kelompoknya. Cara kita adalah menyelesaikan permasalahan ini terutama kepada anak-anak yang melakukan suatu kesalahan, yaitu solusinya itu dengan restitusi. Kita sebut sama-sama Bapak Ibu, restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, terima kasih. Nah sekarang mari kita bedakan Bapak Ibu, apa sih hukuman? Apakah konsekuensi atau restitusi ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat terhadap masalah ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Dedi berpendapat tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih. Dari 3 hal ini, hukuman, konsekuensi dan restitusi, saya ingin memberikan pendapat. Ini siswa yang contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Jadi kita sebagai guru itu memberikan hukuman, misalnya murid disuruh berhenti 15 menit. Kalau menurut saya itu tidak terlalu itu bisa memberi perubahan kepada siswa. Iya, dapat. Iya. Kenapa? Karena dalam zaman sekarang itu ketika kita berikan sebuah hukuman itu seperti sebuah momen yang menakutkan bagi mereka. Kalau menurut saya, kalau saya itu biasa praktekkan itu pribadi saya tidak suruh berhenti 15 menit. Tapi saya itu ketika dia itu misalnya tidak mengerjakan PR, kemudian saya suruh hafal susunan pendek. Itu sebagai bentuk hukuman. Kenapa? Karena dibalik memberikan hukuman itu ada tidak lanjut sebuah pelajaran yang berkata ditanamkan. Ya, luar biasa pada dia, tepuk tangan Bapak Ibu atas pendapatnya, sangat bagus sekali. Ya, saya kembali lagi ya di sini ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi yang kita lakukan kepada siswa kita. Begitu maksudnya ya. Misalnya kasus ini siswa sering tidak mengerjakan PR, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pada hukuman apa yang kita lakukan? Guru menghukum dengan berdiri selama 15 menit di depan kelas. Contohnya masih banyak ya kasus-kasus yang lain yang kita
Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi kan akibat dari tindakannya. Konsekuensi ini Bapak Ibu. Apa yang guru lakukan? Misalnya memberikan konsekuensi untuk menulis PR itu sebanyak 5 kali. Kan capeknya lumayan Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensi ini akibat dari pelanggaran ini konstitusi. Dia harus menulis ulang. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, di restitusi ini, anak-anakku, mengapa Anda tidak mengerjakan PR? Begitu kan pertanyaan kita Bapak Ibu ya, restitusi kita. Nah, apa yang membuat kamu tidak mengerjakan PR? Nah, adakah keyakinan yang pernah kita lakukan sepakati bersama? Nah, bagaimana ke depannya agar masalah ini tidak terulang lagi? Nanti terjawab oleh anak-anak kita. Kita membangun restitusi yang terdapat pada diri peserta didik kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai apa Ibu Dewi? Posisi kontrol kita sebagai pemantau. Yang lain ada yang berpendapat sebagai apa? Teman. Apalagi ayo? Penghukum. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Ini adalah sebagai manajer. Nah, terhadap permasalahan tadi, nah bagaimana agar kita setidak-tidaknya bisa berposisi sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Pilihan kita apa? Apakah Bapak Ibu pernah berposisi melakukan posisi 5 kontrol ini? Apakah pernah? Pernah. Yang paling banyak kita lakukan yang mana? Penghukum. Apa lagi? Teman. Apa lagi? Pemantau. Apa lagi? Pembuat rasa bersalah. Bagus sekali, tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu guru sudah duduk dengan apa yang pernah kita lakukan. Saya juga pun demikian Bapak Ibu, karena kita ketika itu pemahaman kita anak-anak kalau tidak diberi hukuman tidak melakukan hal ini, tetapi ternyata tidak. Nah, sekarang posisi kontrol kita yang diharapkan apa Bapak Ibu dimiliki oleh kita? Apa kira-kira? Sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Karena kalau kita penghukum, anak-anak berasa takut, ya, tidak. Kalau kita membuat rasa bersalah, anak merasa minder. Nah, kalau kita sebagai teman, nanti anak-anak akan bermain bareng dengan kita, ayolah, gitu ya, nanti lah Bu, kayak gitu kan. Sebagai pemantau, kita hanya melihat dia mantau. Nah, ketika kita berposisi kontrol sebagai manajer, maka anak-anak akan terbangun sikap yang baik, ya. Kenapa? Karena posisi manajer ini kita itu kan mencari solusi terhadap permasalahan siswa, bukan langsung memberi tindakan. Bapak Ibu ya, paham ya? Ya. Contoh kasus nih Bapak Ibu. Misalnya riwayat, bisa baca riwayat? Riwayat bisa lihat? Ya. Siswa beberapa kali datang terlambat nih. Kan masalah ini ataukah kasus? Nah, hukumannya seperti apa kira-kira Ibu Dewi? Hukumannya apa? Iya, lari ke ini. Apa? Lari ke ini lapangan. Tiga kali putaran. Bu, mana kan ya? Nah, Ibu Susi, kalau pembuat rasa bersalah seperti apa? Bu Susi, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, gitu kan? Nah, Bu guru kecewa sama kamu anak, gitu kan? Kata-kata kita ya, yang membuat siswa merasa bersalah. Teman, nah bagaimana nih kalau teman nih? Bu Yuri, kalau sebagai teman gimana? Ayolah, kerjakan anakku. Tidak apa-apa, nanti dibantuin ini, kayak gitu kan? Ya. Kalau sebagai pemantau, apa? Kamu sudah tidak, kamu sudah datang terlambat. Apa konsekuensinya? Itu yang kita lakukan. Dan terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kan itu kan pertanyaan kita ya. Tentu mereka, ya Bu tahu apa? Datang terlambat. Ya. Apa yang membuat kamu datang terlambat, Nak? Kan permasalahan kita ya. Karena ini Bu. Nah, apa keyakinan kita? Apa yang harus kamu lakukan agar tidak mengulangi masalah ini? Saya akan ini, ya kan? Akan tertanam pada diri anak. Selanjutnya
Jadi keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Mengapa tidak peraturan ya Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan gitu? Mengapa ya Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2 misalnya? Kenapa ya? Ini takut ditilang, kan gitu kan aturannya? Siapa yang membuat aturan? Orang lain, kan bukan diri kita. Nah, ketika kita berposisi sebagai manajer, apa ya kalau kita memakai helm ini? Yaitu untuk agar kita mencari keselamatan apabila terjadi sesuatu di luar kendali kita, ya kan? Kalau ditilang pun kita akan bersama. Kalau terjadi kecelakaan, insya Allah kita walaupun terjadi, jadi kita tidak terlalu parah gitu kan Bapak Ibu ya. Nah itu. Nah kenapa kita aturan harus datang tepat waktu ke sekolah? Tidak karena keyakinan kita ya Bapak Ibu. Jadi aturan itu dibuat oleh orang lain dan harus kita yang mentaati. Kalau kita tidak mentaatinya, maka akan ada konsekuensi. Bahkan kita akan dihukum Bapak Ibu. Ya sabar Bapak Ibu ya, tinggal sebentar lagi. Nah Bapak Ibu, yang berikut adalah membuat keyakinan kelas. Cara kita agar dapat membuat keyakinan kita ya, agar posisi kita bisa sebagai posisi kelompok dan juga anak-anak itu bisa melakukan hal-hal yang baik, terbaik. Pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Jadi di tesis atau karya ilmiah ya apa itu? Abstrak itu singkat ya, uraian singkat gitu ya. Lebih abstrak dari peraturan. Dari keyakinan kita itu lebih singkat dari peraturan. Berupa pernyataan universal, berupa pernyataan masih umum ya pernyataannya. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, kalimat yang baik-baik. Bisa begini Bapak Ibu ya, kalimat itu. Misalnya ada anak-anak yang buang sampah sembarangan di kelas. Apa ya kira-kira kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau ada lagi yang lain? Oke, jaga kebersihan kelas. Jadi kita hindari kata-kata tidak boleh, jangan gitu ya. Nah, kan ada anaknya yang buat jaga kebersihan kelas. Itu kata-kata yang disebut dalam bentuk positif ya. Tidak boleh buang sampah. Itu kata-kata yang positif, tapi ini lebih anak-anak lebih terisi ke kalimat-kalimat positifnya. Sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau beraturan harus memakai helm ini dan seterusnya. Ya, pada. Tetapi kalau keyakinan ini mudah saja, ya kan? Menjaga kebersihan kelas kan? Jangan buang sampah sembarangan. Lebih panjang daripada kalau yang tepat adalah jagalah kebersihan kelas. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Apa yang ada di kelas kita, apa yang ingin kita menjadi sebuah keyakinan di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Tentu di setiap kelas ada sama, ada juga berbeda. Dan terakhir, semua warga kelas atau sekolah siswa ketika dalam membuat keyakinan kita dilibatkan. Jangan kita tunggu saja. Saya menulis ini menempel gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sepakat apa tujuannya biar siswa kita itu tertanam sifat instruksinya tadi, ingatannya. Bahkan kita menyuruh anak-anak apa yang di kelas kita ini berikan pendapat ya, suruh anak-anak berpendapat. Saya mau ini Bu, mau ini, mau itu. Suruh tulis, mereka tempatkan di papan. Nanti kita simpulkan. Kalau ada sama ambil satu, kalau ada yang kurang tepat kita yang akan memberi yang kurang itu kita yang akan memperbaikinya Bapak Ibu ya. Nah kebetulan saya di kelas ini, di kelas 5A ini sudah membuat sebuah keyakinan kelas yang sudah saya sepakati dengan anak-anak Bapak Ibu ya. Nah ini contoh keyakinan kelas 5A yang kami sepakati bersama murid-murid saya. Yang pertama bisa dibaca oleh Ibu Jana. Hadir di kelas tepat waktu. Ya bagus. Yang kedua Ibu Sri baca. Ayo Baca saja bagian lain. ayo baca. Iya, menjaga kebersihan kelas. Yang berikutnya apa lagi? Hormati guru dan sayangi
kalimat positif menjadi jujur. Tidak boleh mengejek-ngejek teman, tidak boleh mengganggu teman. Jadi buat adalah kalimat positif yaitu stop bully. Paham Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Nah, seperti tadi apa ya kesalahan murid Bapak Ibu contohnya? Membuang sampah sembarangan. Itu kan jadi permasalahan kan? Nah, bagaimana di segitiga restitusi ini ada ini Bapak Ibu ya bisa lihat ya. Nah, apa yang dilakukan oleh guru ketika anak-anak membuang sampah sembarangan? Yang pertama, tahapan segitiga restitusi yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Kita panggil anak-anak kita, ya, lihat lagi waktunya ketika ada teman lainnya. Apa yang tadi Ibu lihat kamu membuang sampah sembarangan itu apa benar ya? Oh benar Bu, kan gitu ya anak-anak ya Bu. Nah, tentu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya kita sampaikan kepada anak kita. Nah, tentu kamu membuang sampah sembarangan apa alasannya? Itu kan segitiga menstabilkan identitas. Oh ini Bu, saya karena Bu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya kan? Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira dari kesalahan yang kamu lakukan tadi membuang sampah sembarangan, apa yang kamu lakukan ke depan agar perbuatan ini tidak terulang begitu? Kira-kira apa jawaban siswa Bapak Ibu? Ya, apa? Ya, tidak buang sampah sembarangan apa ya? Ya, kita memiliki kesadaran diri kita untuk menjaga kelas kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang terakhir ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin itu seperti apa? Oh ini Bu, apa? Menjaga kebersihan lingkungan kelas kita. Nah, apakah perbuatan kamu membuang sampah sembarangan itu adalah perbuatan sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak Bu. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa saya. Silakan Bapak Ibu dengarkan. Dengar ya Bapak Ibu? Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil nih ya Bapak Ibu. Ya, saya jelaskan di sini Bapak Ibu ya, karena suaranya tidak terlalu terdengar. Masalah ini ada dia beberapa kali datang terlambat gitu masalahnya. Kemudian saya melakukan penerapan segitiga restitusi terhadap anak ini, itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf suaranya ini tidak terlalu terdengarkan. Ya, saya di situ yang pertama menstabilkan identitas seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah saya menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati beberapa bulan yang lalu, itu Bapak Ibu. Ya, tinggal sebentar lagi ya, tentang refleksi dari siswa Bapak Ibu ya. Pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita terapkan ilmu yang saya sampaikan tadi di kelas kita masing-masing, bahkan di lingkungan sekolah kita, agar tercipta sekolah kita yang
lingkungan yang sehat, nyaman, sehingga terbangun hubungan yang baik antara kita semua di dalam lingkup sekolah ini menuju sekolah yang Badatun Toibatun Warabogahur yang bisa memberi efek yang baik dan bisa menciptakan siswa yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Semoga budaya positif ini membuat kita menjadi semakin bersemangat untuk memahami dan menerapkan pada lingkungan dimanapun kita berada. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi sabillil haq wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum